Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dasar strategi pembelajaran, yang mana dalam mata kuliah ini diampu oleh Ibu Ratna Nulinaja MPDI. Sebelum saya mulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri, Fasilatul Faizah, yang akan menyampaikan materi yang pertama. Dan yang kedua ialah Hovifah Dwi Aprilia yang akan menyampaikan materi yang kedua. Dan yang terakhir ialah Muhammad Wahyullah yang akan menyampaikan materi yang ketiga atau yang terakhir. Dan tanpa basa-basi lagi, marilah kita bahas materi yang pertama. Pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses mengubah perilaku yang disebabkan oleh pengalaman, dan pembelajaran adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu siswa dalam proses belajar mengajar. Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang menarik dan efektif, maka diperlukan juga beberapa landasan, yaitu prinsip dan teori pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip inilah yang akan dijadikan dasar bagi siswa atau guru untuk mencapai kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut, seperti itu. Nah, ini macam-macam prinsip pembelajaran dan belajar. Yang pertama itu prinsip kesiapan. Nah, dalam pembelajaran tentu saja juga dipengaruhi oleh tingkat kesiapan siswa, yang mana jika seorang peserta didik atau siswa belum siap dalam melakukan kegiatan pembelajaran, maka siswa tersebut akan mengalami ketakutan dan bahkan mengalami keputusasaan. Yang kedua adalah prinsip motivasi. Beberapa fakta mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang, baik itu guru maupun siswa, yang belajar itu tanpa memperhatikan terlebih dahulu. Nah, kalau dalam pembelajaran, perhatian peserta didik itu akan timbul apabila bahan yang akan diajarkan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Nah, bila sudah sesuai, tentu saja peserta didik itu akan lebih memahami, akan lebih lagi mempelajari bahan yang akan diajarkan dalam pembelajaran tersebut, seperti itu. Nah, yang ketiga ialah prinsip persepsi dan keaktifan. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Maksudnya, dalam diri seseorang pasti mempunyai cara masing-masing untuk melihat dunia. Nah, kalau dalam pembelajaran itu, contohnya seorang guru itu akan dapat memahami lebih baik lagi, memahami peserta didik lebih baik lagi apabila seorang guru itu peka terhadap bagaimana seorang siswa melihat suatu situasi tertentu. Nah, yang keempat adalah prinsip dan tujuan keterlibatan langsung. Tujuan dalam proses pembelajaran adalah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, maka untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu semua, maka perlu seorang guru dan peserta didik itu melakukan keterlibatan langsung dalam sebuah proses pembelajaran. Yang kelima ialah prinsip perbedaan individual. Dalam prinsip ini, perlu seorang guru itu memahami terlebih dahulu latar belakang,
Dan yang kelima adalah prinsip perbedaan individual. Dalam prinsip ini, seorang guru itu perlu memahami latar belakang siswa, emosi siswa, kemampuan pribadi siswa, dan juga metode-metode apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran agar siswa itu tidak merasa bosan dalam sebuah pembelajaran. Yang keenam adalah prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Transfer adalah sesuatu yang dipelajari dari situasi dan pada akhirnya akan digunakan pada situasi lainnya lagi. Dan retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kembali hasil belajarnya. Sedangkan tantangan dalam proses pembelajaran itu, materi juga harus bisa dalam proses pembelajaran, sebuah materi juga harus menantang sehingga peserta didik bisa lebih bergairah untuk mengatasi suatu materi dan pembelajaran yang dipelajarinya. Yang keenam adalah prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Retensi adalah sesuatu yang dipelajari dari dalam situasi dan pada akhirnya akan digunakan dalam situasi lainnya lagi. Berikutnya adalah prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Transfer adalah sesuatu yang dipelajari dari dalam situasi dan pada akhirnya akan digunakan lagi dalam situasi lainnya lagi. Retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan hasil belajarnya kembali. Dan sedangkan tantangan dalam pembelajaran materi yang dipelajari itu juga harus menantang agar peserta didik atau siswa bisa lebih bergairah lagi untuk memahami atau mengatasi sesuatu yang akan dipelajari dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu. Yang ketujuh adalah prinsip belajar kognitif. Dalam prinsip ini mencakup keterkaitan antara unsur-unsur penentuan konsep, penemuan masalah, dan kemampuan pemecahan masalah yang nantinya akan membentuk perilaku, pemikiran, penalaran, evaluasi, penemuan-penemuan baru, dan imajinasi siswa. Dan semua itu mencakup dan itu semua merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Dan prinsip-prinsip lainnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Khofifah Dwi Aprilia. Terima kasih. Baik, saya Khofifah Dwi Aprilia akan melanjutkan penjelasan dari Wasilatul Faizah, yaitu tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang ke-8, yaitu prinsip belajar afektif. Apa sih prinsip belajar afektif itu? Jadi, prinsip belajar afektif merupakan prinsip belajar yang berhubungan dengan aspek emosi, motivasi, minat, dan sikap seseorang. Materi yang ada dalam proses belajar afektif itu bersangkut atau berhubungan dengan emosi, seperti penghargaan, nilai, kemudian sikap, minat, dan perasaan dari seseorang. Contohnya, bagaimana dia mampu menerima pendapat dari orang lain, terus kemudian mampu mengutarakan pendapat dalam forum diskusi, dan kemudian mampu ikut berpartisipasi dalam diskusi kelas misalnya. Kemudian prinsip belajar yang ke-9, yaitu prinsip belajar psikomotorik.
Apa sih prinsip belajar psikomotorik itu? Jadi, prinsip belajar psikomotorik merupakan prinsip belajar yang berhubungan dengan aspek emosi dan mental. Bagaimana seseorang mampu mengendalikan fisik mereka, aktivitas fisik mereka. Kemudian, prinsip pembelajaran yang ke-10, yaitu prinsip pengulangan. Apa sih prinsip pengulangan? Jadi, prinsip pengulangan merupakan prinsip pembelajaran yang menekankan betapa pentingnya sebuah pengulangan. Kenapa? Karena seorang siswa itu butuh tahu, butuh kepastian apakah mereka sudah benar atau masih salah. Jika memang masih salah, bagian mana yang salah, kenapa masih salah, dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, jika seorang siswa sudah paham akan hal itu, sudah mengerti, maka mereka akan mampu memperbaiki kesalahannya. Jika sudah seperti itu, maka tidak akan terjadi yang namanya kegagalan dalam proses belajar. Kemudian lanjut ke topik yang kedua, yaitu perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan. Apa sih pendekatan itu? Jadi, pendekatan merupakan suatu sudut pandang yang tersusun secara sistematis yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah diinginkan. Jadi, bisa dikatakan bahwa pendekatan itu merupakan wadah yang menaungi, yang menginspirasi, yang menguatkan, dan yang menjadi dasar terbentuknya suatu metode pembelajaran agar pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah diinginkan. Kemudian yang kedua adalah strategi. Nah, strategi itu apa? Strategi itu merupakan bagaimana cara guru untuk menetapkan pendekatan apa, metode apa, atau teknik apa yang akan dilakukan atau yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, bisa dikatakan bahwa strategi merupakan wewenang seorang guru dalam menetapkan model pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun teknik pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah metode. Nah, metode sendiri merupakan cara, langkah-langkah atau prosedur bagaimana seorang guru menyajikan materi kepada para siswanya agar siswa dapat memahami dan menyerap materi yang disampaikan. Namun, metode ini sangat berbeda dengan teknik ya. Nah, kalau teknik sendiri itu merupakan pengimplementasian atau penerapan dari sebuah metode. Bagaimana cara seorang guru dalam menyampaikan materi kepada para siswanya. Jadi dalam satu metode itu bisa menggunakan berbagai macam teknik. Nah, sekarang teknik berbeda lagi dengan yang namanya taktik. Nah, apa itu taktik? Taktik sendiri merupakan gaya seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi taktik itu gaya pribadi seorang guru dalam menyampaikan pelajaran kepada para siswanya. Nah, kalau model pembelajaran, ada yang tahu model pembelajaran itu apa? Nah, jadi model pembelajaran itu merupakan gambaran proses pembelajaran dari awal sampai akhir yang memang disusun oleh guru secara sistematis dan disusun secara khas oleh guru demi terciptanya sebuah pembelajaran yang baik, seperti itu. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidullah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Hovifah Dewi Aprilia, yaitu tentang faktor penentu strategi pembelajaran. Menurut Lawrence T. Alexander dan Robert Hadafiz mengatakan ada 4 faktor yang perlu diketahui ketika memilih strategi pembelajaran. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Tujuan pembelajaran khusus. Ketika digunakan untuk mencapai aspek kognitif dan psikomotorik dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran presentasi sudah sesuai, tetapi tidak berlaku untuk afektif. Tujuan pembelajaran afektif lebih cocok untuk penggunaan kegiatan interaktif. Tujuan-tujuan pembelajaran segi kognitif tingkat rendah. Penggunaan metode pembelajaran yang bermacam-macam dapat digunakan dengan hasil yang relatif sama.
Tetapi apabila tujuan pembelajaran tingkat tinggi seperti mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, teknik diskusi, mengembangkan keterampilan komunikasi antar pribadi, diperlukan metode khusus untuk melatihnya. 2. Keadaan siswa atau karakteristik siswa. Setiap guru harus menyadari adanya kenyataan bahwa senantiasa terdapat perbedaan individual di kalangan siswa. Berbeda dalam kemampuan belajar, cara belajar, latar belakang, pengalaman, dan kepribadian mereka. 3. Sumber dan fasilitas untuk melaksanakan dari suatu strategi tertentu. Fasilitator menyangkut peralatan dan ruangan. Strategi pembelajaran sangat bergantung pada jenis dan jumlah sumber daya yang dapat menerapkan strategi secara efektif. 4. Karakteristik teknik penyajian tertentu. Unsur utama yang harus diketahui guru adalah sifat dan karakteristik setiap metode pembelajaran. Tentunya dapat dipahami bahwa metode tersebut mempengaruhi pemilihan strategi, sebab realisasi penggunaan karenanya adalah wajar untuk dapat menentukan pilihan tentang metode tersebut. Untuk kegiatan pembelajaran didahului dengan pemahaman tentang sifat dan karakteristik metode-metode tersebut. Raka Joni juga menyebutkan faktor-faktor penentu aktualisasi pembelajaran dari strategi pembelajaran. Untuk dapat mengelola dan merancang strategi pembelajaran, hendaknya guru mengetahui faktor-faktor penentu kegiatan pembelajaran. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Karakteristik mata pelajaran yang meliputi tujuan, isi pelajaran, urutan, dan cara mempelajarinya. 2. Karakteristik siswa yang mencakup karakteristik perilaku, aspek kognitif dan efektif, usia, jenis kelamin, dan lainnya. 3. Karakteristik ekonomi dan administrasi pembelajaran mencakup kuantitas dan kualitas prasarana, alokasi jam pertemuan, dan jumlah siswa dalam kelas. 4. Karakteristik guru mencakup filosofinya tentang pendidikan dan pembelajaran, kompetensinya dalam teknik pembelajaran, kebiasaan pengalaman kependidikan, dan lainnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.